Ada orang tanya sama saya, ya, kenapa sih saya harus ikut di dalam panggilan Tuhan? Kenapa sih kok saya harus melayani sungguh-sungguh? Apa sih yang membedakan kalau saya jadi orang Kristen itu biasa-biasa saja? Gitu. Nah saudara, kalau ini adalah jawaban manusia, maksudnya hanya pendapat, itu bisa jadi hanya keinginan orang tertentu. Bisa, maksudnya gini, mungkin karena orang suka melayani biar dihormati, mungkin terlihat punya posisi dan sebagainya, itu bisa loh. Nanti banyak orang salah paham. Sebenarnya pilihan dan panggilan itu datang dari Tuhan, diberikan kepada orang yang percaya kan. Nah maksud saya saat saudara percaya, ya saudara juga sudah meresponi pilihan dan panggilan Tuhan. Itu maksud saya. Nah kalau dikatakan dalam 2 Petrus 1 ayat yang ke-10, ya saudara-saudaraku, ya usahakanlah dengan sungguh-sungguh supaya kamu apa? Teguh di dalam pilihan dan panggilanmu. Jadi kamu perlu apa? Sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh di sini berbicara tentang apa? Berbicara tentang kamu perlu melakukan kehendak Tuhan. Yaitu bukan hanya melayaninya ya. Melayani juga bisa, tapi bukan kehendak Tuhan. Nah, tapi kalau engkau mau tahu maksud Petrus ini adalah justru kehendak Tuhan kita taruhkan di atas, di awal, dan terus menerus menyertai hidup kita. Nanti aplikasinya ambil peran di dalam pekerjaan pelayanan, ya ada bidang-bidang tertentu yang kita dapat lakukan, tetapi dasarnya karena kehendak Tuhan, bukan karena keinginan. Artinya, kenapa saya perlu melakukan itu? Justru kalau engkau sungguh-sungguh melakukan, surat Petrus tadi mengatakan, kamu tidak akan tersandung. Artinya, kalau kamu tidak melakukan itu, kamu mudah tersandung. Kenapa? Itu pertanyaan saya. Kenapa orang yang melakukan pekerjaan panggilan Tuhan kok menjadi lebih teguh gitu loh? Gini saudaraku, Alkitab berkata dalam Efesus pasal yang ke-5 ayat 15 dan 17. Dia berkata begini, perhatikanlah bagaimana kamu hidup, jangan seperti orang bebal. Kenapa? Ya, kamu harus seperti orang arif. Kenapa? Karena dibilang hari-hari ini adalah jahat. Gitu. Zaman dimana kita hidup tuh ada banyak kejahatan dan banyak keinginan yang menarik kita turun ke bawah. Gitu. Dan usahakanlah kamu untuk bisa pergunakanlah waktumu yang ada, dikatakan, untuk kamu mengenal kehendak Tuhan. Jangan seperti orang bodoh. Jadi saat engkau mengenal kehendak Tuhan, disitulah hidupmu akan berbeda seperti orang bijak. Oh ternyata mengenal kehendak Tuhan itu adalah kasih karunia Tuhan. Maksudnya kasih karunia? Maksudnya adalah kita tidak bisa usahakan ya untuk kita kuat terus-menerus. Tuhan berikan kasih karunia. Kasih karunia-Nya adalah dengan kita mau mengenal kehendak-Nya. Nah, dengan kita mengenal kehendak-Nya, tentu kita hanya bukan mau tahu, mengenal itu adalah saya intim. Intim itu adalah saya bersama-sama dengan kehendak Tuhan. Artinya apa saudaraku? Satu saja. Artinya tiap hari kehendak Tuhan ada dalam kehidupan saya. Artinya ya di dalam kehidupan saya ada kehendak Tuhan. Itulah saya mengerjakan panggilan kehendak Tuhan. Saya bawa di dalam kehidupan saya kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan apa? Hati Tuhan adalah manusia. Wow. Alkitab berkata, mintalah kepadaku bangsa-bangsa, maka akan kuberikanmu. Mintalah kepadaku, maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu. Itu janji Tuhan nubuatan untuk Tuhan Yesus. Hati Tuhan Yesus adalah bangsa-bangsa. Dan Tuhan Yesus yang tinggal di dalam kita, rohnya, dia memanifestasikan kehidupan Yesus, yaitu Tuhan suka kepada manusia. Ya. Kehendak Tuhan selalu berkaitan dengan membawa keselamatan, kabar baik ini kepada manusia. Bentuknya saja yang berbeda. Ada yang bisa mengajar, ada yang bisa memberitakan, yaitu Injil kasih karunia, Injil yaitu kabar baik ini. Ada yang bisa menemani,
Ada yang bisa mengambil peran sebagai orang yang mengumpulkan untuk ada pertemuan-pertemuan bisa terjadi, tujuannya melalui pertemuan itu orang bisa mengenal Tuhan. Nah, itu kehendak Tuhan. Dan manifestasi macam-macam. Ada yang bisa memberikan waktu, ada yang bisa memberikan apa? Dana. Untuk kehendak Tuhan itu bisa terjadi. Ada yang juga bisa memberikan apa? Dayanya. Ya, apa yang dia bisa kerjakan seperti itu. Dan ini semua kita jangan mau berhenti di satu bagian saja. Kata tadi Petrus berkata, usahakan sungguh-sungguh. Jadi kita tidak hanya ya sekedarnya gitu. Kenapa? Semakin saya sungguh-sungguh, semakin saya menyatu dengan kehendak Tuhan itu. Saat saya menyatu dengan kehendak Tuhan, nih dengar saudaraku, pikiran saya, fokus hidupan saya terarah kepada kehendak Tuhan. Sehingga tidak mungkin fokus hidupan saya kepada yang lain. Sehingga saya tidak terjebak kepada yang dikatakan oleh 1 Yohanes 2. Apa itu? Ayat 15 sampai 17. Bahwa dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Dan saudaraku, orang yang mengasihi dunia ini, dia apa? Dia akan tertarik ke bawah. Jadi dikatakan janganlah kamu mengasihi dunia ini. Jadi bagaimana saya tidak mengasihi dunia ini? Saya mau mengasihi Allah. Semua orang juga kalau ditanya pasti mau mengasihi Tuhan. Nah, kalau orang yang mau mengasihi Tuhan ini tahu bahwa mengasihi Tuhan adalah apa? Mengambil kehendak Tuhan menjadi satu kehidupan di dalam kehidupan saya. Isi itu rahasianya. Yaitu kehidupan saya tidak akan ketarik oleh keinginan di dunia ini. Ini rahasia saudaraku. Yang sebenarnya dibukakan buat kita. Jadi sekali lagi, saat hidup saya melakukan kehendak Tuhan, membuat saya bisa tidak tersandung, membuat saya terarah, membuat bahkan saya bertumbuh dan dewasa di dalam Tuhan. Saudara ya, kalau seseorang dewasa, dia tidak mudah digoyahkan. Seseorang dewasa, dia tidak jatuh kepada tipu daya yang iblis taruhkan. Seseorang yang dewasa, dia bisa mengambil peran banyak. Orang yang dewasa ini bahkan bisa menjadi bapak bagi banyak orang lain. Ini yang membuat dunia ini bisa dimenangkan bagi kemuliaan Tuhan. Amin.